Bagaimana cara untuk bisa bekerja di kapal, apa aja persyaratannya, dan seperti apa langkah-langkah atau proses yang harus kita tempuh untuk bisa bekerja di kapal. Jadi, kita akan coba bahas di video kali ini. Jangan lupa subscribe, loncengnya dimulai nih. Di sini terlebih dahulu saya mau tegaskan bahwa yang kita bahas di sini adalah cara atau syarat untuk bisa bekerja di kapal ikan Taiwan ya, khususnya kapal ikan LG. Mungkin di antara kalian ada yang nanya kapal LG itu apa? Nah, kapal LG ini sederhananya adalah kapal Taiwan yang beroperasi di negara selain Taiwan. Jadi dia beroperasi di perairan negara lain gitu. Nah, kapal LG ini memiliki banyak jenis, ada yang long line, ada yang cumi samba. Nah, untuk pengalaman saya pernah di kapal cumi samba. Kapal cumi samba ini dia paling lama itu 6 bulan baru bisa sandar. Ada juga yang sampai bertahun-tahun, itu tapi jarang. Untuk operasi kapal cumi ini jarang yang nyandar setahun itu. Kecuali dia sampai operasi dari Argentina ke Peru langsung nggak pulang ke Taiwan, itu baru sampai 1 tahun, ada juga yang 2 tahun baru bisa sandar. Jadi di sini kita mau cerita apa yang akan kalian rasakan ketika bekerja gitu. Jadi sebelum kalian menentukan untuk mau bekerja di kapal, setidaknya kalian harus tahu dulu pahitnya seperti apa, seperti itu ya. Dan oke, kita kembali ke poin pembahasan. Bagaimana cara untuk bisa bekerja di kapal? Tentunya kita harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak mereka gitu, atau dari bos kapal. Nah, syarat-syaratnya itu pertama, kita harus memiliki niat bekerja seperti itu ya. Yang pertama sekali ini memiliki niat bekerja dan sehat semua, penglihatan, pendengaran, dan juga pokoknya fisik normal lah. Nah, ini syaratnya ya. Dan untuk syarat dokumen itu harus memiliki paspor, BST atau Basic Safety Training, dan juga buku pelaut. Ini berkas-berkas yang harus kalian miliki sebelum berangkat ke laut atau naik di atas kapal. Nah, kemudian untuk langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang harus kalian proses atau yang akan kalian tempuh untuk bisa bekerja di kapal, yaitu pertama, kalian tentukan dulu pilihan kalian untuk PT penyalur yang akan menyalurkan kalian ke kapal itu. Nah, nanti kalian cari PT di googling ya, atau juga ada di grup Facebook itu banyak. Nanti kalian bisa cari dengan kata kunci PT penyalur kerja kapal ikan Taiwan, seperti itu, nanti akan kelihatan. Dan setelah kalian menentukan pilihan PT yang akan menyalurkan kalian, nah yang kedua yaitu kalian langsung ke PT, ke kantornya, biar kalian bisa tahu seperti apa PT-nya, berapa meyakinkan. Di sana kan kalian bisa tanya-tanya juga lebih jauh, lebih jelas seperti itu. Nah, ketika ke PT ini kalian harus memperhatikan yaitu membawa berkas, yaitu berkas dokumen pribadi kalian, yaitu seperti KTP, KK, akte kelahiran, dan juga ijazah. Nah, ada juga PT yang minta SKCK, biasanya juga ada, tapi itu beda-beda ya. Nanti mungkin kalian bisa siapkan juga SKCK-nya, soalnya nanti setelah kalian mempunyai semua ini, membawa ke PT. Bagi kalian yang tidak punya paspor, BST atau Basic Safety Training, dan juga buku pelaut tadi, nanti kalian bisa ngomong ke orang kantor gitu, ngomong ke orang kantornya, saya nggak punya ini, pasti nanti dibantu untuk dibuatkan. Dan juga untuk biaya, biasanya itu ada biaya potong gaji, ada juga yang biaya sendiri gitu, cash. Jadi kalau biaya sendiri itu nanti otomatis gajinya nggak akan dipotong gitu ya. Langkah selanjutnya yaitu kalian akan menunggu setelah dokumen kalian ready semua, itu kalian akan menunggu panggilan dari pihak Taiwannya atau agensi Taiwannya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa kita harus tahu kapan kapal itu sandar untuk menghemat waktu. Kapan kita harus daftar ke PT seperti itu. Kita kasih contoh begini. Kapal cumi samba itu biasanya untuk teripan cumi atau nangkap cumi pulang dari Argentina itu bulan
7 atau enggak bulan 6. Nah, untuk kalian yang mau naik di teripan selanjutnya atau di pelayaran selanjutnya, yaitu otomatis ke Laut Jepang untuk menangkap samba, ikan samba. Nah, itu kalian bisa daftar sebelum kapal sandar di bulan 6 atau bulan 7 itu. Nah, sampai di sini paham? Jadi untuk kalian yang ingin berangkat di teripan samba, minimal itu berkas sudah ready di bulan 5 atau enggak bulan 4 juga lebih bagus. Nanti kalian bisa diajukan oleh PT penyalur dan juga agensi di Taiwannya bisa mencarikan kita kapal untuk kita tempati bekerja seperti itu. Nah, karena dulu pengalaman saya agak lama nunggunya karena memang nggak ada pengetahuan sama sekali. Jadi di sini saya mau berbagi biar kalian nggak lama nunggunya seperti itu. Karena saya tidak ada teman informasi seperti apapun, dan rata-rata PT untuk penyalur tenaga kerja untuk di kapal ini, khususnya di kapal ikan Taiwan ya, jadi itu biasanya di Pulau Jawa semua. Jadi kita yang dari luar Jawa itu terbatas informasi, nggak ada teman buat nanya-nanya atau seperti apa. Nah seperti itu, jadi saya mau terangkan sedikit seperti itu. Dan langkah-langkah mungkin seperti itu langkah-langkahnya ya. Jadi datang ke PT, store berkas sudah komplit semua, tinggal nunggu job atau nunggu panggilan. Setelah nunggu panggilan ya terbang ke negara. Kadang kita naiknya di Singapura, ada juga yang naiknya di Korea, ada juga yang naiknya di Taiwan, dan mungkin ada juga yang nanya di sini kan ini kan kapal luar negeri, apakah untuk bahasa asing atau bahasa Cina atau bahasa Inggris kita harus menguasai? Nah, kalian di sini tenang saja. Untuk kapal ikan Taiwan itu tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan bisa bahasa. Tapi jika kalian bisa bahasa juga lebih bagus. Sumpama kalian punya keinginan untuk bekerja dari sekarang, bisa juga kan untuk mempersiapkan diri soal bahasa, nanti lebih bagus lagi. Tapi jika nggak bisa, itu nggak apa-apa. Jadi di sana itu tidak diprioritaskan. Yang penting itu bisa kerja ya, nanti bisa kerja. Dan untuk kerja itu nanti kita kan ngikut senior atau orang lama yang sudah lama di kapal itu. Nah nanti mereka juga mengarahkan atau memberitahu seperti apa kerjaannya, apa aja yang harus dikerjakan hari ini. Nah nanti kan dia dapat laporan dari mandornya atau dapat perintah dari mandornya, terus dia juga nyuruh atau informasikan ke teman-teman yang lain seperti itu. Jadi untuk bahasa itu jangan khawatir ya. Mungkin seperti itu langkah-langkah atau proses yang harus kalian tempuh. Syarat-syaratnya udah jelas semua. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Bye bye.